Semakin Persib menang, semakin banyak juga yang tidak suka. Dan yang menarik, bukan cuma rival di lapangan yang panas, tapi juga supporternya di media sosial. Bahkan ada yang sampai susah menerima kenyataan kalau Persib memang tampil lebih baik di musim ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa kemenangan Persib selalu bikin ribut? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Irfan. Seperti biasa di channel ini, kita bakal ngobrol santai soal sepak bola Indonesia. Mulai dari timnas, Liga Indonesia, sampai hal-hal panas yang lagi ramai dibahas pecinta bola tanah air. Dan di video kali ini kita bakal membahas sesuatu yang cukup menarik dan cukup ramai beberapa waktu terakhir, yaitu tentang kemenangan Persib yang ternyata banyak membuat orang tidak suka. Bahkan ada sebagian supporter lawan yang terlihat sulit menerima kekalahan dari Persib. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa saya mau minta support terbaik dari teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Like videonya, komentar pendapat teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update pembahasan sepak bola terbaru lainnya di channel Irfan. Teman-teman, kalau kita perhatikan beberapa musim terakhir, Persib memang jadi salah satu klub yang selalu mendapat sorotan besar. Mau menang disorot, mau kalah juga disorot. Bahkan kadang sebelum pertandingan dimulai pun, atmosfer panasnya sudah terasa duluan di media sosial. Dan jujur saja, itu memang salah satu tanda kalau Persib adalah klub besar. Karena klub besar itu selalu mengundang perhatian, selalu punya pendukung besar, dan otomatis juga punya banyak haters. Sekarang coba kita lihat situasinya. Ketika Persib menang, terutama di pertandingan penting, selalu muncul komentar-komentar yang sebenarnya sudah bisa ditebak. Ada yang bilang wasit berpihak, ada yang bilang lawannya sengaja jelek, ada yang bilang Persib beruntung. Dan lucunya, alasan-alasan seperti itu terus diulang setiap Persib meraih kemenangan. Padahal kalau kita bicara objektif, Persib musim ini memang punya kualitas. Dari segi pemain, kedalaman skuad, mental bertanding, sampai dukungan supporternya memang sangat kuat. Dan itu yang kadang sulit diterima sebagian orang. Karena tidak semua orang siap melihat rivalnya sukses. Dalam sepak bola, rivalitas memang hal yang normal. Tanpa rivalitas, sepak bola mungkin tidak akan seseru sekarang. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika rivalitas berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Contohnya begini, ketika tim sendiri menang, kita ingin dipuji. Ketika ingin dihormati, tapi saat tim rival menang, malah dicari-cari kesalahannya. Nah, pola pikir seperti ini sebenarnya yang bikin sepak bola Indonesia kadang sulit maju. Karena terlalu fokus mencari alasan dibanding evaluasi. Kalau tim dari Persib, ya akui saja Persib bermain lebih baik di pertandingan itu. Selesai. Tidak perlu membuat teori macam-macam yang akhirnya hanya memancing keributan antar supporter. Dan saya rasa sebagian besar bobotoh juga sebenarnya tidak masalah kalau Persib kalah secara fair. Karena dalam sepak bola itu wajar, tidak mungkin menang terus. Tapi yang menarik adalah ketika Persib menang, reaksinya sering luar biasa besar. Ini menunjukkan satu hal, Persib memang punya pengaruh besar di sepak bola Indonesia. Coba bandingkan dengan klub lain. Kadang ada tim menang tapi reaksinya biasa saja. Tapi kalau Persib menang, media sosial langsung ramai, komentar bermunculan di mana-mana. Bahkan orang yang bukan fan Persib pun ikut membahas. Artinya apa? Artinya Persib selalu punya daya tarik yang sangat besar. Dan menurut saya pribadi, semakin banyak yang membenci Persib justru menunjukkan kalau Persib sedang diperhitungkan. Kalau dalam dunia olahraga, tim sukses menang selalu punya dua hal.
pendukung yang besar dan pembenci yang juga sangat besar. Lihat saja klub-klub besar dunia seperti Manchester United, Real Madrid, Barcelona, atau Juventus. Mereka punya fan yang sangat luar biasa banyak. Tapi haternya juga tidak kalah banyak. Kenapa? Karena orang akan lebih mudah iri kepada tim yang sering sukses. Hal yang sama sekarang mulai terasa di Persib. Dan yang harus dipahami adalah kesuksesan Persib bukan datang tiba-tiba. Ada proses panjang, ada kerja keras pemain, ada tekanan besar yang harus mereka hadapi setiap pertandingan. Karena bermain di Persib itu tidak mudah. Ekspektasi bobotoh yang sangat tinggi, tekanan media besar, dan setiap pemain yang memakai jersey Persib pasti tahu kalau mereka membawa nama besar klub. Makanya ketika Persib berhasil menang dan tampil konsisten, itu bukan sesuatu yang datang secara kebetulan. Apalagi dukungan bobotoh memang sangat luar biasa, baik di stadion maupun di media sosial. Dukungan untuk Persib selalu besar. Dan saya rasa itu juga membuat mental pemain Persib semakin kuat, karena mereka merasa didukung penuh. Tapi di sisi lain, rivalitas antar supporter di Indonesia memang kadang terlalu emosional. Kadang pertandingan selesai tapi perangnya lanjut di media sosial berhari-hari. Padahal seharusnya sepak bola itu menjadi hiburan, bukan ajang saling benci tanpa batas. Saya pribadi sangat setuju kalau rivalitas tetap ada, karena rivalitas membuat pertandingan menjadi seru. Tapi tetap harus ada rasa hormat. Kalau lawan bermain bagus, ya akui. Kalau lawan menang fair, ya harus kita hormati. Karena kalau tidak bisa menerima kekalahan, itu artinya kita belum dewasa dalam mendukung klub sepak bola. Dan yang paling penting, jangan sampai fanatisme membuat kita kehilangan logika. Karena kadang ada orang yang bahkan tidak mau mengakui fakta di lapangan hanya karena terlalu benci dengan klub tertentu. Sekarang pertanyaannya, apakah Persib memang terlalu kuat musim ini? Atau memang sebagian orang tidak siap melihat Persib kembali berjaya? Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Karena semakin Persib sukses, tekanan dan kebencian juga pasti semakin besar. Tapi justru disitulah mental tim besar diuji. Klub besar tidak dibentuk dari pujian saja, tapi juga dari tekanan, kritik, dan kebencian dari rival-rivalnya. Dan sejauh ini Persib selalu terlihat cukup mampu menghadapi semua itu. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah Persib tetap menjadi salah satu klub paling berpengaruh di Indonesia. Mau disukai atau dibenci, Persib tetap selalu menjadi pembahasan. Dan menurut saya itulah tanda-tanda klub besar yang sesungguhnya. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang kemenangan Persib yang ternyata membuat banyak orang tidak suka dan kenapa sebagian supporter lawan terlihat sulit menerima kekalahan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah ini murni rivalitas sepak bola biasa? Atau memang Persib sekarang sedang berada di level yang membuat banyak rival mulai panas? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Tapi ingat, tetap santai dan jangan saling menghina antar supporter. Dan sekali lagi, jangan lupa support channel Irfan dengan cara like video ini, lalu subscribe, komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan pembahasan sepak bola Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.